Babak 986, Sekte Laut Matahari. Yuyu kalah. Keempat gerbong itu segera diperbaiki. Binatang buas mereka diikat padanya dan dilarikan melewati badai salju. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, pedang tak terkalahkan Baili Yutian berdiri di puncak 1 kilometer jauhnya, menyaksikan seluruh kejadian sambil menghela nafas panjang. Keempat raja pedang berdiri di belakangnya dengan tatapan gelap. Baili Yutian melirik mereka dan berbicara. Bahkan dengan kekuatan raja pedang, dia masih kalah. Apa kamu tahu kenapa? Keempatnya menundukkan kepala, tidak menjawab. Wajah mereka hanya menunjukkan rasa hormat dan hormat saat mereka menunggu patriark memberi pencerahan kepada mereka. Putra mahkota, bagaimana menurut kalian? Baili Yutian menoleh ke 10 pemuda di belakang. Setelah ragu-ragu beberapa saat, putra mahkota segera membungkuk. Patriark, Raja Pedang Hujan Dingin telah melangkah maju dan memiliki kebebasan memerintah, tetapi di mata saya, dia tampaknya adalah orang yang kalah. Sama seperti Gunung Iblis yang tampaknya telah hilang namun ternyata belum hilang. Frigid Rain Sword King terlalu bergantung pada kekuatan mentah dan mengabaikan permainan pikiran yang bisa digunakan. Memberikan lawan keunggulan dan mendorongnya kembali dengan memahami kelemahannya. Masalah dengan Raja Pedang adalah mereka semua berotot dan tidak punya otak. Seolah-olah mereka berada di puncak dunia. Mereka tidak menyadari bahwa di medan perang, tidak ada yang hitam dan putih. Selalu berubah dan rumit. Kamu salah, putra mahkota. Baili Yulei menyela sebelum Baili Yutian dapat menjawab. Dunia ini adalah tentang kelangsungan hidup yang terkuat. Yang kuat tidak membutuhkan rencana yang berbelit-belit. Elang menjatuhkan mangsanya dalam satu gerakan. Dan harimau menangkap mangsanya dalam satu serangan. Tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Hanya tikus yang berlarian tanpa terlihat untuk mencari makanan. Dan burung pipit mencari benih dengan hati-hati. Seni perang dan semua taktik yang digunakan dalam ketentaraan semuanya didasarkan pada kemenangan melawan lawan yang lebih kuat. Meskipun mundur selalu disarankan terhadap seseorang di luar kemampuan Anda. Tetapi semua skema dan taktik ini menunjukkan bahwa penggunanya lemah. Tidak yakin dengan kekuatannya sendiri. Yuyu adalah Raja Pedang. Dan hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menandinginya. Dia tidak perlu berpikir keras apakah ada orang yang mau membantunya menyelesaikan suatu rencana induk. Hanya orang-orang seperti Anda, putra mahkota, yang belum mencapai potensi penuh Anda, yang akan menggunakan cara menyesatkan seperti itu. Bagaimana Anda bisa memahami kebanggaan seorang Raja Pedang, yang memiliki kekuatan untuk menjadi yang teratas? Alasan kenapa dia akhirnya kalah dari kata-kata licin anak-anak adalah karena Baili Yulei berbicara dengan nada meremehkan dan mencemooh saat dia menegur calon kaisar muda. Butuh waktu lama dalam pidatonya untuk menyadari bahwa dia telah keluar dari barisan. Keringat membasahi alisnya, dan tangan terkepal. Putra mahkota hanya menatapnya sambil tersenyum saat dia menggali dirinya ke dalam lubang. Baili Yutian berbicara, "Apa? Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa saya telah menahan Anda? Bukan. Itukah sebabnya Yuyu tidak bisa menyerang? Jadi itu berarti kehilangannya adalah salahku. Patriark, bukan itu maksudku." Baili Yulei bergegas membungkuk, menggigil dan disalahkan. Dia hanyalah Raja Pedang dan tidak punya hak untuk meminta pertanggungjawaban Patriark atas apapun. Pidatonya yang angkuh membuat dia mengoceh. Membiarkan harga dirinya yang berlebihan menguasai dirinya dan menyalahkan atasannya. Dia pada dasarnya menggali kuburnya sendiri. Putra mahkota tersenyum mengejek. Raja Pedang guntur. "Menurutku kamu belum berada di puncak." Hahaha. Wajah Baili Yulei berubah marah saat dia melotot. Tapi hanya itu. Menunggu keputusan Patriark. Diam. Kalian semua. Baili Yutian memberikan lambaian yang menjengkelkan. Melihat Suofan pergi. Tidak ada jawabanmu yang menyentuh intisari. Entah itu pintar atau berotot. Semuanya tergantung pada keberanian. Sikap yang kuat, tanpa hati yang berani. Kecerdikan dan kekuatan tidak berarti apa-apa. Orang lain pasti akan ketakutan setengah mati oleh pedang Yuyu.
bahkan mempengaruhi mereka yang terlihat tenang. Sementara anak itu melawan dan mengambil inisiatif. Tidak akan ada hasil jika dia tidak memiliki keberanian. Juga, aku tidak membiarkan Yuyu menyerang dan dia sebenarnya tidak melakukannya. Pengecut tak berdaya. Dia tidak akan bisa memahami Dao terlalu jauh. Bahkan setelah dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menantang otoritasku. Karena selalu membayangi dia tidak punya jalan maju. Berhenti di level ini. Mereka semua terguncang. Dan Baili Yulei dengan cemas berkata, Patriark, kamu mengatakan tidak mematuhi kamu akan lebih baik. Ya, memang begitu. Tapi dia akan mati saat itu. Mata Baili Yutian berkilau karena kedinginan. Dia menghilang dari tempatnya. Meninggalkan yang lain kebingungan. Apa maksudnya? Patriark, biarpun kamu membiarkan kami menempuh jalan kami sendiri. Kami tidak bisa lepas dari kendalimu atau kami akan mati. Putra mahkota berhenti dan tersenyum masam. Pedang tak terkalahkan adalah satu-satunya di dunia. Dia terbang mengejar Patriark. Yang lain semakin bingung dan berkonflik. Karavan Zuofan telah berjalan selama 3 hari. Sesekali memandang keluar jendela. Melihat senyum dingin Bali Yuyu memperhatikan mereka dari jauh dan membuat semua orang kecuali dia dan putrinya merinding. Tuan, penyihir itu terus mengikuti kita seperti lintah. Aku tahu kamu yakin dia tidak akan menyentuhmu. Tapi siapa yang tahu kalau keadaannya akan tetap seperti ini? Seorang penjaga meminta nasihat Zuofan. Bagaimana Tuan akan mengatasi krisis ini? Mata Zuofan bersinar dan tersenyum. Tidak apa-apa. Karena sudah hampir waktunya. Untuk apa? Perhentian pertama karavan dagang kami. Sun Sisek. Dia mengambil cangkir tehnya dari radiator dan menyesapnya. Semuanya tampak tidak mengerti. Apakah Tuan berencana bersembunyi di sana? Tidak mungkin. Sekte Laut Matahari adalah salah satu dari 5 sekte di wilayah utara. Namun jauh di bawah satu Raja Pedang. Mereka tidak akan pernah bisa melindungi kita. Mereka begitu cepat menutup pintu ketika berita tentang 9 Raja Pedang muncul. Tidak mungkin mereka akan melindungi pedagang. Mereka tidak dapat memahami kata-katanya. Tetapi Zuofan tidak terburu-buru menjelaskan. Memberikan senyuman yang tak terlukiskan saat dia melihat keluar jendela. Dalam 4 jam, sebelum lembah salju, keempat gerbong berhenti. Zuofan dan selusin penjaga melangkah keluar dan membungkuk kepada penjaga di luar lembah. Kafilah klan Qian ada di sini. Saya meminta senior dari Sun Sisek untuk membiarkan kami lewat. Ini token klanku. Penjaga itu mengeluarkan tokennya sendiri. Identik dengan milik Zuofan. Dan melemparkannya ke belakang. Ia menghilang begitu saja. Kembali lagi hanya 15 menit kemudian. Ruang itu kemudian melengkung dan lembah itu berbentuk jalan es di tengahnya. Penjaga itu menatap Zuofan dan mengangguk. Semua orang naik ke 4 gerbong dan memasuki wilayah aneh. Ada riak lain di udara dan jalan es menghilang di belakang mereka. Kembali menjadi lembah salju biasa. Suara mendesing. Bali Yuyu melintas tidak jauh dari sana. Menatap dengan angkuh. Mau bersembunyi di Sun Sisek, kan? Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Orang pertama yang keluar akan menjadi orang pertama yang mencicipi pedangku. Mari kita lihat kamu tetap tenang. Bocah. Kereta Zuofan baru saja masuk dan 50 pria di panggung harmoni jiwa mengelilingi mereka dengan tatapan waspada. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya licik berbaju putih dengan kumis terbelah agar terlihat licik. Tidak perlu khawatir semuanya. Hanya karavan dagang biasa. Silakan tunjukkan token Anda untuk menilai identitas Anda sebagai anggota klan Qian. Oh, Eksekutif Chao. Kita akan jadi siapa lagi? Kami sudah melakukan rute ini berkali-kali. Hehehe. Seorang penjaga tertawa sambil memberikan tandanya kepada seorang murid. Eksekutif Chao mengangguk. Oh, penjaga Wu. Saya tentu mengenali Anda. Anda sudah sering ke sini. Tapi akhir-akhir ini suasana tegang dan tidak ada salahnya untuk berhati-hati.
Dia menatap orang-orang di sekitarnya dan mulai memeriksa tanda tangan token tersebut dengan pengguna untuk melihat apakah tidak ada tikus yang menyelinap masuk. Semuanya sudah beres. Mengikuti giliran Zuo Fan sambil membungkuk dan memberikan slip giok. Eksekutif Chow. Ini daftar karavannya. Kamu. Saya Qian Fan. Pelayan klan Qian. Zuo Fan menyeringai aneh. Babak 987, Domba ke Pembantaian. Sambil mengerutkan kening, eksekutif itu berkata, Qian Fan, kenapa aku tidak pernah mendengar klan Qian memiliki orang sepertimu? Hahaha. Aku selalu berolahraga di lapangan dan baru belakangan ini kembali atas perintah kepala klan karena masa-masa yang menegangkan ini. Eksekutif Chow, wajar jika tidak mengenal saya. Zuo Fan berbicara tanpa perubahan apapun dalam suaranya. Sementara juga mengisyaratkan bahwa tangan eksekutif terikat tidak peduli betapa mencurigakannya dia. Ini anak perempuanku. Saya tidak merasa damai meninggalkannya sendirian di rumah. Jadi saya membawanya. Saya harap eksekutif tidak keberatan jika dia tidak ada dalam daftar. Zuo Fan memanggil Qiaoer sebagai tameng, yang membantu mengekang kecurigaan Chow. Mata-mata macam apa yang mau membawa putri mereka bekerja? Dia hanya akan menghalangi. Sayang sekali dia tidak tahu bahwa gadis cantik dan menggemaskan ini tidak berbahaya. Eksekutif Chow mengangguk. Saya percaya Anda. Tapi bisnis adalah bisnis dan kita harus mengikuti protokol dalam memastikan setiap anggota. Hahaha. Eksekutif Chow memberi isyarat dan salah satu anak buahnya membawa token Zuo Fan dan berbisik di telinganya sebelum mengirimnya pergi. Chow berpaling dari anak buahnya ke Zuo Fan. Berkata, sejak keluar dari lapangan, apakah Tuan tahu tentang 5 sekte yang memperketat penjagaan mereka sejak operasi wilayah pusat di tanah air kita? Nama dan aura tokoh utama dari klan besar semuanya telah dimasukkan untuk diperiksa. Beberapa menit lagi kami akan mendapat konfirmasi. Pak, aku hanya meminta waktumu sebentar. Eksekutif Chow mengamati Zuo Fan untuk mencari kedutan sekecil apapun. Untuk menemukan apapun yang mungkin bisa mengungkapnya. Zuo Fan menyadari usahanya sejak awal dan Serene Sores Trading memastikan semuanya akan beres ketika mereka menyiapkan tokennya. Dia yakin dalam pikirannya tidak akan ada masalah apapun. Saya mengetahui hal ini ketika saya kembali. Terima kasih atas perhatian Anda. Eksekutif Chow. Zuo Fan tersenyum. Eksekutif Chow berkedip dan tersenyum kering. Dengan semua usahanya untuk bangkit dari yang lain ternyata salah. Dia sekarang cukup yakin Zuo Fan adalah orang yang dia klaim. Segera, anak buahnya kembali dengan jawaban dan lencana. Eksekutif. Daftar klan Qian memang berisi pengurus seperti itu di antara mereka. Sementara auranya juga diperiksa. Oh, lalu kenapa aku tidak menyadarinya? Eksekutif Chow bertanya. Pria itu melanjutkan. Tanah Utara memiliki banyak barang langka yang dijual oleh banyak klan ke berbagai daerah untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan mengirimkan orang-orangnya ke sana. Dengan betapa gelapnya masa-masa yang menimpa kita. Mereka semua memanggil kembali anggotanya dan setiap klan telah memperbarui daftar nama mereka. Selama beberapa hari terakhir banyak klan mengirimkan daftar baru mereka setiap beberapa hari. Dan klan Qian mengirimkan daftar terbaru mereka hanya 5 hari yang lalu. Begitu. Itu hanya kesalahpahaman. Hahaha. Eksekutif Chow dengan percaya diri mengangguk pada identitas Zuo Fan dan tersenyum. Steward Qian, mohon jangan pedulikan itu. Itu hanya tindakan pencegahan. Zuo Fan tidak punya alasan untuk panik. Tidak ketika semuanya sudah aman. Ini semua demi keamanan wilayah utara. Hahaha. Oh, bisakah sekarang eksekutif Chow memeriksa barangnya? Masih banyak yang harus kita lakukan. Tentu, tidak masalah. Eksekutif Chow mengambil slip giok, menempelkan jejaknya di atasnya sebagai tanda terima. Lalu mengambil token Zuo Fan dan menandainya ke dalam slip giok yang sama untuk menandai Qian Fan sebagai penerima. Ini berhasil memperkuat kepribadian baru Zuo Fan. Tidak hanya klan Qian yang menjaminnya, tetapi juga Sekte Laut Matahari. Membawa bukti ini bersamanya akan membuat sisa perjalanan berjalan lancar.
Dengan setiap perhentian menambah jaminan identitasnya dan menyegel statusnya di daratan utara sekaligus membuatnya lebih mudah untuk pergi ke pantai laut utara. Negeri-negeri utara mengalami kesulitan setiap saat untuk membasmi mata-mata daerah pusat yang mungkin punya ide. Tentu saja, sedikit keberuntungan mungkin bisa membuat seseorang melewati pos pemeriksaan. Tapi bagaimana dengan banyak lagi yang mengikuti? Setelah Anda melewati semua pemeriksaan menyeluruh ini, tanpa kesalahan apapun, hampir tidak akan ada perlawanan lagi bagi siapapun. Bahkan mereka yang berasal dari kerajaan Bintang Pedang. Namun, semua orang tidak menyadari bahwa kerajaan Bintang Pedang tidak pernah bisa mengambil pendekatan ini. Sementara Serene Sores Trading yang mati, bisa dengan mudah melakukannya dengan koneksi mereka di seluruh negeri. Ini adalah faksi yang berada di bawah kendali Zuo Fan. Itu pasti akan menjadi faksi kelima yang bergabung dalam konflik antar negeri ini. Tanpa ada yang menyadarinya saat ia mengintai dan tumbuh dari bayang-bayang. Dengan stempel persetujuan, Zuo Fan menyuruh orang-orang menurunkan barang-barang Sekte Laut Matahari lalu pergi dengan kereta. Tahan! Sebuah suara keras tiba-tiba mengintervensi kepergian mereka. Steward Qian, barangnya mati. Eksekutif Chow memiliki pandangan yang aneh. Mengapa ada setengah dari barang yang biasa? Zuo Fan memasang wajah sedih dan menghela nafas sambil menarik eksekutif itu. Eksekutif Chow, saya meminta Anda membantu saudara dan menyembunyikan masalah ini. Saya pasti akan memberikan sisanya pada perjalanan pulang. Apa yang terjadi? Eksekutif Chow jadi penasaran. Zuo Fan menghela nafas lebih lama kali ini. Sejujurnya, kereta dengan separuh barang sekte besarmu lainnya ditabrak oleh agen area pusat. Anda bertemu dengan agen area pusat. Eksekutif Chow berteriak. Tetapi Zuo Fan dengan cepat menutup mulutnya dengan ekspresi panik. Eksekutif Chow, saudara Chow, kecilkan suaramu. Kepala klan mungkin mendapat kabar bahwa aku gagal menjaga barang dan dia akan memulitiku. Apa yang harus aku lakukan? Dari barang yang dijanjikan, hanya setengahnya yang tiba. Tidak terlalu keras. Sambil memberi isyarat diam, Zuo Fan berbicara dengan cepat. Sudah kubilang, aku akan memberikan sisanya saat aku melakukan perjalanan pulang pergi. Sekte Anda tidak membutuhkannya saat ini. Dan Anda dapat menyimpannya. Kemudian saya akan kembali dengan sisanya. Dan dengan sedikit tambahan untuk membalas budi. Eksekutif Chow mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini terlalu penting. Jumlahnya terlalu besar dan saya akan mengambil risikonya setelah diperiksa. Tidak ada alasan bagi saya untuk mengambil risiko yang tidak beralasan seperti itu. Baik, aku akan memberimu yang lebih baik. Tapi kamu harus melindungiku. Zuo Fan mengertakkan gigi dan ragu-ragu sebelum terlihat sedih. Agen itu ada tepat di belakang kita. Dimaksudkan untuk mengincar barang dagangan kita. Dia pertama-tama menghancurkan separuh barangmu dan setelah merasakan kehancuran, dia masih mengikuti kami. Menunggu waktunya untuk mendapatkan kesempatan sempurna untuk menghancurkan lebih banyak lagi. Jadi saya berencana untuk menangkapnya. Anda dan saya juga tahu betapa besar pencapaian yang akan dicatat oleh mata-mata musuh yang tertangkap dalam catatan Anda. Terutama di masa-masa kelam ini. Jadi saya akan berbagi pahalanya dengan Anda. Kami berdua akan menangkapnya dan aku tidak hanya akan dimaafkan atas kehilangan barangku, tapi bahkan diberi imbalan atas prestasi seperti itu. Klan akan memujiku sebagai pahlawan. Eksekutif Chow mencubit kumisnya, sambil menghitung. Apakah semudah itu mendapatkannya? Saat dia merusak gerbong kami. Bahkan selusin anak buahku pun tidak bisa mengelilinginya dengan seberapa cepat dia bergerak. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Eksekutif Chow menghela nafas panjang dan mengutuk. Karena kamu tidak bisa menangkapnya maka jangan buang lebih banyak orang untuk dia. Baiklah, pergi saja. Tapi ingatlah untuk kembali dengan membawa sisa perbekalan. Atau aku akan mengambilnya bersama klan Qian. Hei, kamu tidak menangkapnya. Tentu saja tidak. Tugas kami adalah menjaga sekte. Bukan menangkap mata-mata untukmu. Eksekutif Chow melambai dengan tidak sabar. Pergilah.
Sekte lain sedang menunggu barang Anda. Kita tidak boleh lengah satu saat pun di saat-saat tegang seperti ini. Hati-hati di jalan. Buka penghalangnya dan biarkan mereka pergi. Ya Pak. Zuo Fan menatapnya lama dan menggelengkan kepalanya. Dia masuk ke dalam gerbong bersama anak buahnya sambil merengek. Menurutku, membuat kesal seseorang lebih mudah daripada berjalan. Sekte busuk ini sungguh santai bahkan tidak menginginkan pencapaian sebesar itu. Eksekutif Chow mendengus dan memasang wajah datar seolah dia tidak ada di sana. Setelah karavan Zuo Fan berangkat, Eksekutif Chow memberi isyarat dan memanggil 50 ahli harmoni jiwa. Kalian akan mengikuti karavan. Tangkap siapapun yang menyelinap di belakangnya. Dan pastikan mereka kembali hidup. Mengerti? Ya. Eksekutif Chow. Orang-orang itu mengangguk. Meskipun mereka kebingungan. Zuo Fan menyeringai pada dirinya sendiri di dalam kereta. Tenanglah. Anak domba keluar dari kandangnya dan langsung masuk ke mulut serigala. Begitu penyihir itu kenyang, dia akan mengabaikan kita. Hari-hari tenang menanti kita. Kawan. Hahaha. Yang lain menatap Zuo Fan dengan rasa ingin tahu saat dia berbaring di kursinya. Tampak sangat nyaman. Babak 988, Domba vs Serigala. Melewati perhentian pertama, karavan Zuo Fan melanjutkan perjalanan melewati badai salju yang menutupi jejak berat mereka secepat yang mereka lakukan. Meskipun dalam cuaca seperti ini, seorang wanita dengan mata yang kejam tidak kesulitan mengikuti kereta bahkan dalam kecepatan gila-gilaan melewati gurun putih. Bajingan busuk. Izinkan aku mengirimmu pergi dengan sebuah ledakan dan sebuah hadiah. Meringankanmu dari beban satu gerbong lagi. Beberapa binatang spiritual dan mulut tambahan untuk diberi makan. Bali Yuyu mengacungkan jarinya. Mempersiapkannya seni pedang dengan niat jahat. Suara mendesing. Lusinan pria berbaju hitam mendarat tepat di depannya sebelum dia bisa menyelesaikan serangannya. Mereka semua memandangnya dengan ejekan saat mereka melepaskan aura perkasa mereka. Menunjukkan niat jelas mereka untuk menjatuhkannya. Karena terkejut, Bali Yuyu mengerutkan kening. Dan siapakah kalian? Kamu punya keberanian yang menghalangi pandanganku. Hahaha. Mata-mata kecil di daerah pusat berpikir bahwa dia bisa berkeliling di wilayah utara untuk meledakkan sesuatu sesuai keinginannya. Sekarang dia bahkan bertanya kenapa. Kamu pasti buta seperti kelelawar. Hahaha. Seorang pria jangkung dan berotot melangkah maju. Menjulurkan dadanya yang robek dan bersikap sombong pada puncak budidaya tahap harmoni jiwa yang dia tunjukkan sambil mencemooh teman-temannya. Saudara-saudara, bicaralah. Saya rasa saya belum pernah melihat mata-mata yang lebih bodoh daripada itu. Dia pergi kemana saja. Tak menghiraukan sekelilingnya. Membuat keributan dan malah bertanya siapa kami. Sekarang bukankah itu kaya? Jadi bagaimana menurut kalian? Haruskah kita mendidiknya lebih baik? Atau energi pedang dilepaskan pada detik berikutnya? Mendorongnya melewatinya. Dia tersentak sekali dan berhenti. Membeku dengan mata serangga tak percaya. Angin kencang bertiup. Membuat penglihatannya terbelah menjadi dua. Dan jatuh ke tanah menjadi dua bagian. Bagian dalam tubuhnya hangus berantakan. Semua darah menguap dan jiwanya hancur lebur. Kakak senior. Yang lainnya tersentak ketakutan dan kaget. Mereka menoleh ke Bali Yuyu dengan ketakutan. Tiba-tiba merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Siapa gadis ini? Tidak bisakah selusin ahli soul harmoni menakutinya? Mengapa ada perbedaan? Dan ada 50 orang di sini. Namun dia baru saja membunuh saudara kita yang terkuat. Eksekutif Chow bahkan ingin dia hidup. Sialan. Kau berharap kami menangkapnya. Merupakan keajaiban jika kita bisa bertahan. Semua orang tampak sedih melihat Bali Yuyu yang sedingin es. Lutut mereka berubah menjadi jeli. Pikiran mereka terus-menerus mengutuk dan hanya ingin melarikan diri untuk hidup mereka. Ini seharusnya menjadi pekerjaan mudah untuk menangkap mata-mata. Jadi mengapa kita malah pergi ke pembantaian? Mata-mata normal apa di luar sana yang memiliki kekuatan konyol seperti itu?
menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Bali Yuyu memandang mangsanya dengan pesona yang mematikan. Aku memberimu kesempatan untuk menyebutkan namamu. Tapi kamu terus mengoceh tanpa henti. Membuatku bosan karena ingin mengetahuinya. Jadi menurutku mengubahmu menjadi kuburan tanpa nama akan lebih cocok untukmu. Hahaha. Suara mendesing. Baili Yuyu menjentikkan tangannya dan ledakan keras terdengar. Menenggelamkan 50 ahli harmoni jiwa yang kuat ke dalam badai salju dan kemudian mengeluarkan mereka dari bumi ini. Tidak meninggalkan setetes pun darah sebagai bukti keberadaan mereka. Ledakan. Serangkaian ledakan menyusul kereta Zulfan, mengguncangnya. Para penjaga memandang keluar jendela untuk melihat dari mana getaran itu berasal dengan wajah melongo. Pak, apa yang terjadi di luar sana hingga menimbulkan gelombang kejut seperti itu? Serigala itu membalik dan menyalakan api unggun untuk domba-dombanya. Abaikan saja dan ayo pergi. Bersandar di kursinya. Zulfan menutup matanya dengan seringai aneh. Yang lain saling melirik, mengangkat bahu. Dan karavan itu melaju ke depan. Meskipun mereka melupakan kejadian ini, anggota Sekte Laut Matahari tidak bisa melakukannya. Lebih tepatnya mereka tidak punya pilihan. Mengingat betapa pentingnya hal itu. Eksekutif Cao berdiri di depan pintu masuk sekte. Sombong dan terlalu percaya diri akan kesuksesannya. Berbagi prestasi dengan pedagang. Seolah-olah saat dia mendengar Zhuo Fan membicarakan hal ini, pikirannya memutuskan untuk mengambil pujian karena menangkap mata-mata area pusat untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah berhenti berpikir bahwa mungkin ini semua sesuai dengan harapan Zhuo Fan. Dan tentu saja memang demikian. Zhuo Fan tidak berniat memberinya informasi lebih lanjut. Dia hanya meneruskan masalahnya kepada kambing hitam yang bersemangat ini dengan begitu sempurna. Sehingga jika seluruh operasi gagal, tidak ada orang yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Dan dari suara dan kelihatannya, penderitaan baru saja dimulai. Eksekutif Cao. Teriakan panik dan putus asa datang dari seorang murid yang baru saja dia kirim. Bergegas menuju eksekutif yang selalu percaya diri dan sombong itu. Eksekutif Cao terkekeh dan melambai dengan acuh. Apakah Anda menangkapnya? Hahaha. Pasti ikannya luar biasa yang bikin kamu jadi heboh. Hahaha. Di mana dia? Bukan itu. Kan, lelaki itu terlihat berantakan. Gemetar dan tergagap ketakutan. Eksekutif Cao kesal. Yang mana itu? Muntahkan. Eksekutif Cao. Ikannya sangat besar. Tapi apa? Terlalu besar untuk kita tangani. Dengan tatapan pahit, pria itu merasa sulit untuk berbicara. Kakak senior dan yang lainnya. Mereka mengepung wanita itu. Tetapi ketika tiba waktunya untuk menangkapnya, dia ternyata sangat biadab hingga menghabisi semua orang. Saya telah mengawasi dari jauh. Bersembunyi. Sebelum saya berlari kembali ke sini. Eksekutif Cao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Eksekutif Cao panik. Apakah Anda bilang mereka semua mati? Saya tidak percaya. Ini adalah ahli harmoni jiwa yang sedang kita bicarakan di sini. Dengan yang terkuat bahkan berada di puncak. Bagaimana bisa mereka semua mati begitu saja? Bukankah dia dikelilingi oleh selusin pedagang Soul Harmony lalu dia kabur? Eksekutif. Mungkinkah Pak mendapat informasi yang salah? Penyihir itu terlalu kuat untuk diusir. Faktanya, kami tidak dapat melarikan diri meskipun kami menginginkannya. Pria itu terisak. Eksekutif Cao terkejut. Tapi segera dia sadar. Saya tidak punya cara untuk menjelaskan hilangnya 50 ahli harmoni jiwa. Saya juga tidak akan mendapatkan pahala sebesar ini. Saya hanya bisa mencari Penatuali. Iya dia. Eksekutif Cao bergumam sambil dengan panik berlari menuju sekte tersebut. Pikirannya tertekuk. Seorang lelaki tua keriput duduk di sofa di sebuah ruangan mewah. Eksekutif Cao di sisinya. Eksekutif Cao. Keserakahanmu telah membuatmu kehilangan 50 ahli. Dan sekarang kamu tidak dapat memikul tanggung jawab. Kamu datang kepadaku. Orang tua itu mengejeknya. Sambil menyeka alisnya. Eksekutif Cao tertawa tegang sambil membungkuk.
Penatuali sangat cerdas. Saya hanya berpikir untuk mencari mata-mata dan tidak ingin mengganggu orang tua. Setelah mata-mata itu ditangkap, tentu saja itu merupakan prestasi bagi Penatuali. Berkat kepemimpinan Anda, saya tidak pernah bisa menerima semua pujian itu. Hahaha. Cara yang bagus untuk menggambarkannya. Tapi keadaan menjadi berantakan. Apakah kamu mengharapkan aku untuk membereskanmu? Penatuali mengejek dengan kilatan tajam di matanya. Melihat kepala eksekutif Cao yang terayun-ayun. Hanya ahli tahap kejadian yang dapat membunuh 50 ahli harmoni jiwa dengan begitu cepat. Penjaga, panggil 50 ahli Genesis Stage sekaligus dan tangkap mata-mata ini. Hidup-hidup, karena ada mata-mata. Setidaknya kita harus mencari tahu apa yang dia ketahui. Ya Pak, langkah tergesa-gesa terdengar di luar. Penatuali menoleh ke arah eksekutif Cao. Cao kecil, kamu berhutang banyak padaku untuk ini. Anda juga tahu seperti saya betapa tindakan yang membahayakan secara sembrono serta kehilangan 50 ahli harmoni jiwa akan dihukum. Saya sekarang mengirim orang lain untuk menangkapnya dan mengganti kerugian Anda. Dengan mengatakan mereka meninggal saat menjalankan tugas. Dengan kehilangan yang begitu besar dan tidak ada yang bisa ditunjukkan. Kamu akan menderita lebih buruk daripada di neraka. Terima kasih banyak, Penatuali, atas bantuan Anda. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Eksekutif Cao membungkuk dan tersenyum. Namun, pikirannya melukiskan gambaran yang berbeda. Kemarahan. Saya tidak hanya kehilangan peluang besar untuk mendapatkan prestasi, tetapi bahkan berakhir dengan hutang. Persetan, Qian Fan. Kamu menyebut informasi itu. Tidak ada yang akurat tentang itu. Eksekutif Cao dipenuhi dengan rasa dendam. Tapi malah tersenyum cerah. Senyum yang sangat menyakitkan. Penatuali berdiri di sampingnya. Seperti orang tua yang melindungi anaknya. Sayangnya, superioritas apapun yang dia rasakan di sini akan segera dihancurkan. Dihancurkan. Dan dihamburkan dengan cara gagal. Mengirimkan domba sekali lagi untuk menangkap serigala buas itu. Buk. Langkah kaki yang berat bergegas mendekat dan menerobos masuk ke dalam ruangan. Ahli Genesis State tidak punya waktu untuk sopan santun saat dia melihat kedua pria itu dengan ketakutan dan kengerian. Elderly, ini buruk. Sangat buruk. 50 ahli Genesis yang Anda kirim semuanya mati. Apa? Penatuali tersentak kaget. Rahangnya membentur lantai. Babak 989, bermain api. Mempertahankan pandangan itu beberapa saat lebih lama. Penatuali kesulitan bereaksi. Baru kemudian dia menoleh dengan kaku ke arah eksekutif Cao dengan mata berkedut. Cao kecil, apakah kamu yakin itu mata-mata? Kurasa. Tebak otakmu, Pak. Penatuali memukulnya dengan sangat keras sambil mengutuk. Atas nama semua yang suci. Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh juga? Mata-mata apa di luar sana yang memiliki kekuatan seperti itu? Menghapus 50 ahli Genesis dari bumi hijau surga ini. Minimal dia harus menjadi puncak Genesis Stage. Dan kamu, Anda datang kepada saya tanpa mengetahui kekuatannya. Sekarang kamu membuatku menderita hal yang sama seperti yang kamu alami karena kehilangan begitu banyak orang. Penatuali menggeram dan eksekutif Cao hanya membuat dirinya kecil dan meringis karena serangan verbal. Menyatakan bahwa dia tidak bersalah dalam pikirannya. Bukan aku yang menemukan mata-mata itu. Tapi Qian Fan yang memberitahuku. Selusin penggarap tahap harmoni jiwa membuatnya takut. Tapi sekarang segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Pertama hilangnya 50 ahli harmoni jiwa dan sekarang hilangnya 50 ahli lagi. Tapi satu tahap di atas itu. Dengan adanya lubang dalam catatan salah urus mereka. Keduanya tidak punya cara untuk menutupi atau meluruskannya. Temukan bantuan terbaik. Eksekutif Cao menundukkan kepalanya dalam diam. Sebagai seorang eksekutif, dia hampir tidak mempunyai kekuasaan apapun untuk menangani bencana ini dan hanya bisa duduk di sana seperti patung dan mendengarkan orang lain. Penatuali begitu tegang dan kesal dengan masalah ini. Dia menghentakkan kakinya ke seluruh ruangan.
Kadang-kadang memelototi eksekutif Cao yang gemetaran. Meski ini bukan waktunya untuk melampiaskannya. Dia membutuhkan sesuatu untuk membuat kerugian tersebut terlihat perlu. Bukan hanya karena mereka dikirim untuk mati. Setelah berpikir keras selama beberapa saat, Penatuali menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar. Ikuti saya. Eksekutif Cao bergegas seperti anak anjing yang lemah lembut. Di dalam ruangan yang dipenuhi dengan bau memabukkan dari segala jenis pil. Seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah gagah berani dan mata kaget. Berteriak, apakah yang kamu katakan itu benar? Kehilangan begitu banyak pria maka orang itu pasti luar biasa. Ya, Yang Mulia Ma. Dia harus menjadi anggota yang penting dan bukan hanya mata-mata biasa. Penatuali membungkuk di sampingnya dengan tatapan cerah. Seperti iblis yang baik di bahunya. Dia pasti memiliki misi khusus untuk datang ke wilayah utara. Kami memang telah mengalami banyak kerugian. Namun yang harus kami lakukan hanyalah menangkapnya dan itu akan menjadi pencapaian terbesar kami di wilayah utara. Itu tidak akan berhenti hanya pada pemimpin sekte kami. Atau 4 sekte lainnya. Tetapi kami bahkan akan mendapatkan rasa hormat dari negara lain dalam aliansi kami. Yang Mulia Ma. Anda adalah salah satu dari 10 yang mulia di sekte kami. Tetapi dengan melakukan prestasi seperti itu akan mengirim Anda ke 3 besar. Yang Mulia Ma terdiam. Memberikan tekanan pada eksekutif Cao dan merasa perlu untuk angkat bicara untuk menyeretnya ke dalam masalah ini. Ya, Penatuali benar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan membiarkannya berlalu begitu saja hanya akan membuat yang mulia lain mengambil keuntungan darinya. Mohon segera ambil keputusan, Yang Mulia Ma. Meskipun kedengarannya bagus. Saya khawatir dia sudah berada di puncak kekuatannya dan tidak dapat ditangani. Yang Mulia Ma mengerutkan kening. Termenung. Seorang pria yang berhati-hati dan lelah. Penatuali melanjutkan. Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani. Yang Mulia Ma. Dia hanya ahli puncak Genesis. Akan sangat mudah bagi Anda untuk mengikatnya dan membawanya kembali. Terutama dengan 10 yang mulia lainnya. 10 lawan 1 dalam budidaya yang sama pasti akan menghasilkan kemenangan. Satu-satunya risiko yang dapat ditimbulkan oleh operasi ini adalah jika ia meledak. Kata-katamu masuk akal. Memikirkannya lagi. Ketertarikan Yang Mulia Ma tumbuh. Tapi tidak cukup. Tetapi jika dia bukan hanya seorang ahli puncak dan bukan salah satu dari 9 Raja Pedang di area pusat. Penatuali menepis kekhawatirannya dengan lambaian tangan. Yang Mulia Ma, Anda terlalu memikirkan banyak hal. Kenapa begitu rendah hati jika dia benar-benar Raja Pedang? Mengapa menyelinap di belakang karavan? Saya yakin dia tidak ingin kita menemukannya karena dia tidak bisa melawan sekte kita. Itu tidak seperti tindakan Raja Pedang yang sombong dan menjengkelkan. Yang Mulia Ma, tidak perlu terlalu khawatir. Tangkap saja dia. Yang Mulia Ma memikirkannya lagi dan kemudian mengangguk. Tunggu di sini. Saya akan mengundang beberapa yang mulia untuk membantu menangkap mata-mata daerah pusat ini. Demi kejayaan sekte kita. Yang Mulia Ma menjentikkan lengan bajunya dan bergegas keluar pintu. 2 orang lainnya membungkuk. Selamat, Yang Mulia Ma. Atas keberhasilan Anda menjadi 3 yang mulia. Yang Mulia Ma segera pergi dan keduanya menghela nafas. Sialan. Memberikan penghargaan kepada yang lain lagi. Ya, gumam eksekutif Cao. Wajah Penatuali menunduk dan memukulnya lagi. Ya, pantatku. Orang bodoh yang tidak berguna. Ayo. Kita harus menunggu di pintu masuk untuk memberi selamat kepada Yang Mulia Ma ketika dia tiba. Penatuali, selamat. Itu sudah cukup darimu. Anda masih ingin sedikit setelah semua ini. Anda tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Bersyukurlah jika kita mendapat remah-remah. Paling tidak, kamilah yang memberikan informasi ini. Alis Penatuali bergetar. Menatap tajam ke arahnya dan mengejek. Jika kita bahkan tidak dapat melakukan sesuatu yang sederhana seperti itu, kita mungkin tidak akan mendapatkan remah-remahnya. Orang bodoh tua itu akan menelannya utuh. Kamu mungkin baik-baik saja dengan itu. Tapi aku tidak.
Penatuali menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Eksekutif Cao memerlukan waktu sebelum akhirnya berseru dan bergegas mengejarnya. Tentu saja, dengan ikan sebesar itu, pasti ada sisa. Hahaha. Kedua lelaki tua pencuri kredit itu menantang angin yang menggigit. Salju sedingin es yang menerpa kulit mereka. Menunggu dengan keberanian sedemikian rupa di depan pintu masuk sekte. Untuk menyanyikan pujian 10 orang terhormat saat mereka kembali. Menyedot mereka bahkan untuk sedikit hadiah. Meskipun kenyataan jarang sesuai dengan keinginan masyarakat. Untung saja, mereka menghadapi gunung dengan sangat keras. Tidak ada yang mereka lemparkan ke gunung itu yang dapat merusaknya. Mereka telah menunggu selama 1 jam penuh sebelum penghalang sekte dibuka dan kedua tetua menyala. Memperbaiki pakaian mereka untuk penampilan terbaik mereka. Yang menyambut mereka adalah Yang Mulia Ma yang paling akrab dan bersemangat. Dalam misinya untuk menangkap mata-mata. Namun, Yang Mulia tidak terlihat begitu bersemangat pada para tetua. Dilihat dari pakaiannya yang rusak. Kembalinya dia yang malang dan panik. Itu hanyalah kegembiraan di antara banyak pikiran yang melintas di kepalanya. Yang Mulia Ma, Anda. Penatuali memulai dengan pandangan yang diharapkan. Apakah Anda mendapatkannya? Yang Mulia Ma melayangkan 2 pukulan keras pada mereka berdua. Membuat mereka terjatuh. Dia juga tidak lupa mengumpat. Kamu berani menunjukkan wajahmu kepadaku. Persetan denganmu dan seluruh keluargamu. Sungguh, tidak ada orang yang membuatmu gagal lebih dari orang-orang bodohmu sendiri. Anda datang kepada saya untuk mendapatkan mata-mata tanpa memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang kita hadapi di sini. Aku harus mencekikmu di sini dan sekarang. Yang Mulia Nona. Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda gagal. Penatuali tersentak kaget. Pembengkokan tiba-tiba dari penghalang sekte Laut Matahari. Dan ledakan berikutnya memotong suaranya. Dengan lenyapnya penghalang itu, apa yang muncul di hadapan mereka adalah gambaran keanggunan dalam wujud seorang wanita lembut namun bermata dingin. Wajahnya yang halus dalam topeng kemarahan. Yang Mulia Ma melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tidak ingin melakukan apapun dengan luas ini. Suara mendesing. Ribuan orang mendarat saat itu. Seperti yang ditunjukkan oleh para ahli sekte Laut Matahari untuk melawan penyerang. Melepaskan seluruh kekuatan mereka kepada wanita itu. Namun dia tidak peduli. Tatapan dinginnya tertuju pada Yang Mulia Ma yang ketakutan. Dia kehabisan darah. Buk. Langkah-langkah yang jelas dan gemilang bergema ketika seorang pria parubaya dengan jubah mewah berjalan di depan orang banyak. Menatap wanita itu. Saya adalah pemimpin sekte dari sekte Laut Matahari. Bu Xingyun. Siapa yang kamu rindukan? Apakah kamu tidak takut mati? Bu Xingyun dari sekte Laut Matahari. Wanita itu mengejeknya. Kamu punya nama yang tepat untuk situasimu. Sial. Aku punya masalah dengan bocah itu dan telah mengikuti karavannya. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan kalian semua. Tapi kenapa kamu menggangguku berkali-kali? Berdengung seperti lalat mulai membuatku kesal. Meskipun kamu tidak melakukannya. Jadi sebaiknya habisi kalian semua dan akhiri gangguan yang tak henti-hentinya ini. Pembaca bintang, itu pelesetan. Namanya terdengar seperti karakter yang kurang beruntung. Bu Xingyun mengerutkan kening dan mencemooh. Selesaikan sekte saya. Anda membicarakan pertandingan besar. Kamu pikir kamu ini siapa? Nona. Hentikan kesombonganmu sebelum kamu mendapat cemoohan semua orang. Orang-orang itu mulai tertawa dengan jijik. Hanya Yang Mulia Ma yang bergidik di tempatnya. Bab 990, Pertemuan. Siapa saya? Sambil tersenyum menawan. Wanita itu mengarahkan pandangannya ke Yang Mulia Ma yang ketakutan dan mengejek. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Namun kamu mengirim orang untuk mengejarku. Kalian tidak akan berhasil dalam hidup dengan sikap seperti itu. Sekarang dengarkan dan dengarkan baik-baik. Saya adalah Raja Pedang Hujan Dingin Bali Yuyu. Yang secara pribadi ditunjuk oleh Patriark Kekaisaran Bintang Pedang di wilayah tengah. Raja Pedang. Semua orang terkejut. Menggigil dan memperhatikannya dengan ketakutan di mata mereka.
Penatuali dan eksekutif Cao tercengang. Mata-mata ikan besar dari daerah pusat yang ingin mereka lewati dalam karir gemilang mereka ternyata adalah salah satu dari 9 Raja Pedang. Siapa yang tahu? Setidaknya itu menjelaskan mengapa semua orang yang mereka kirim tewas. Tidak ada hal baik yang terjadi saat berhadapan dengan 9 Raja Pedang. Tentu saja, mereka memang ikan-ikan besar, melampaui apapun yang dapat mereka pahami. Tetapi masih belum cukup untuk ditangkap bahkan oleh seluruh sekte mereka. Wajah Bu Xingyun berkedut dan dia tersedak. Dia menelan ludahnya dengan keras. Jantungnya berdebar kencang dan membentak dengan marah. Demi Tuhan, siapa bajingan yang membawa Raja Pedang kemari? Tunjukkan dirimu sekarang juga. Yang Mulia Ma berdiri sambil menangis dan kesakitan. Oh, jadi itu kamu, Pak Tua. Bu Xingyun menggeram. Hanya berharap untuk menghabisinya saat itu juga. Yang Mulia dengan cepat menyadari bahwa dia menangkupkan tangannya. Pemimpin sekte, harap tunggu. Bukan hanya aku, itu. Yang Mulia mencambuk kepalanya ke arah Penatuali. Menamparnya dengan keras dan mengutuk. Bajingan sialan. Apa yang kamu lakukan menghasut Raja Pedang? Begitu banyak saudara kita yang terbunuh. Yang Mulia Ma, pemimpin sekte, saya. Bibir Elderly bergetar, merasa menjadi korban. Lalu tiba gilirannya untuk memberikan pukulan kepada eksekutif Cao kali ini. Meninggalkan tulisan merah. Dasar bodoh yang tidak berguna. Anda membunuh semua ahli Genesis dan Soul Harmony. Kenapa kamu mengacaukan Raja Pedang? Eksekutif Cao tersedak air matanya. Pemimpin sekte, Yang Mulia Ma, Penatuali, intelnya salah. Bukan aku. Tapi klan Qian. Eksekutif Cao sedang mencari kambing hitam. Sayang sekali Zuo Fan sudah lama pergi. Meninggalkannya sendirian untuk mengambil tanggung jawab besar atas bencana ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunjukkan ekspresi bersalah dan menjelaskan. Seorang pramugara Qian memberitahuku tentang hal ini. Jadi aku pergi untuk menangkap agen area pusat. Aku tidak tahu itu Raja Pedang. Dasar. Anda benar-benar mempercayai rumor yang tidak jelas tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Kamu hanya meminta untuk dibunuh. Bu Xingyun mengutuk lebih keras. Lalu dia langsung membungkuk pada Bali Yuyu. Raja Salju Hujan Dingin. Ini adalah kesalahpahaman total yang lahir dari kepercayaan bodoh para murid pada desas-desus. Anda bebas menghukum mereka sesuka Anda. Wilayah utara dan tengah belum berperang. Kami hanya bersiap-siap untuk itu dan tidak memulainya. Maukah Anda pergi ke tempat lain dan menjaga perdamaian? Bali Yuyu mencibir. Dengan nada meremehkan. Bu Xingyun, kamu punya keberanian. Meskipun kedua belah pihak akan berperang. Anda menginginkan perdamaian. Bagaimana bisa? Hahaha. Bukankah masalah kedua belah pihak disebabkan oleh Ouyang Lingtian dari si Bright Sect? Kami tidak menentang kerajaan besarmu. Pengecut tak berdaya. Mata Bali Yuyu bersinar dan meludah. Kamu adalah salah satu dari 5 sekte di wilayah utara. Namun ketika musuh menerobos masuk ke rumahmu, kamu hanya berpikir untuk bersembunyi di sudut. Di mana martabatmu? Kehormatanmu dalam melawan penjajah. Kamu kebalikan dari bocah Radiant Stage itu, yang setidaknya punya keberanian untuk berdebat denganku. Sementara Anda, oh sekte besar, tidak memiliki tulang di punggung Anda. Kamu hanyalah sampah. Saya pikir saya harus membantu wilayah utara dengan melakukan pembersihan musim semi. Ouyang Lingtian bahkan mungkin akan berterima kasih padaku untuk itu. Hahaha. Favorit Bu Xingyun menjadi dingin. Kalau begitu, Nona itu tidak mau pergi. Coba tebak, jenius. Maka sekte Laut Matahariku tidak bisa mundur lagi. Bu Xingyun membentak. Bali Yuyu, aku tahu 9 Raja Pedangmu hebat. Tapi jangan berpikir sekte kami lebih lemah. Kami memiliki ratusan pakar Genesis. Dengan 100 di tahap puncak. Bahkan Anda sendiri tidak dapat menghadapi angka-angka seperti itu tanpa konsekuensi. Lagi pula, kamu hanyalah ahli puncak Genesis. Bali Yuyu mengangkat alisnya sambil mengejek. Maukah kamu menguji teori itu?
Wajah Bali Yuyu mengeras dan badai salju yang terus-menerus berhenti saat itu juga. Langit berikutnya tergelincir dengan kilatan petir berwarna perak. Energi pedang berkobar dan mengirimkan gelombang pedang membelah udara, merobek segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Salju yang mendominasi langit sejauh ini telah berubah menjadi badai perak, dengan gelombang pedang perak ke segala arah. Seperti yang diharapkan, apapun yang disentuh ombak, ia tidak ada lagi, menjadikan Bali Yuyu sebagai penguasa dunia ini. Dan tidak ada satupun yang lepas dari genggamannya. Semua orang bergidik karena ketakutan dan kedinginan. Puluhan ribu anggota Sun Sisek hanyalah serangga yang bisa diremas oleh wanita ini. Sesuai keinginan dan belas kasihannya, Bali Yuyu meraung dan melepaskan seluruh kekuatannya padanya. Dan semua ahli genesis lainnya melakukan hal yang sama. Siap mati. Langit dipenuhi gelombang perak sementara tanah direndam dalam Yuan Qi. Tabrakan itu menghasilkan pemandangan yang sangat buruk, mengguncang segala sesuatu di sekitar mereka. Kereta Zuofan masih melaju melewati salju, menyaksikan peristiwa aneh di langit. Dia bahkan bisa melihat bagaimana udara berubah bentuk, mengejutkan anak buahnya. Zuofan hampir tidak melihat keluar jendela. Tetapi kali ini dia bahkan terpana dengan kekuatan seperti itu. Seorang ahli Genesis Stage dapat menggunakan kekuatan dunia dalam pertarungan antar kultivator pada tahap ini. Yang terpenting adalah pertarungan untuk menguasai kekuatan tersebut. Bali Yuyu sendiri, dalam hal ini, memiliki langit di sisinya, menekan seluruh sekte Laut Matahari. Mereka tidak punya ruang untuk bernapas, apalagi menggunakan kekuatan dunia untuk melawan 9 Raja Pedang sekuat yang mereka katakan. Laki-laki lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. 9 Raja Pedang dapat menghancurkan sekte sendirian. Ho! Kekaguman mereka tidak berlangsung lama ketika makhluk spiritual mereka yang menarik kereta itu meraung dan berhenti. Saking mendadaknya, penumpangnya hampir terlempar. Setelah berhenti total, seorang penjaga melihat keluar jendela lalu berkata kepada Zuofan, "Tuan, ini dia." Hahaha. Sambil nyengir, Zuofan tahu ini sudah lama terjadi. Tidak terjadi apa-apa saat dia melihat sekitar 10 orang di luar berdiri di depan kereta mereka. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua setinggi 3 meter. Sementara sisanya menjaga sikap hormat di belakang. Salah satu penjaga mengerutkan kening. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan? Siapa yang kami tunggu-tunggu muncul? Sambil memegang tangan Kiawer, Zuofan menarik napas dalam-dalam dan turun dari kereta. Dia memandang lelaki tua tangguh itu dengan mata berbinar. Pedang tak terkalahkan Baili Yutian. Akhirnya kita bertemu. Apa? Penjaga itu tersentak kaget. Itu yang terbaik di seluruh negeri. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa kita? Mereka masih tidak percaya dengan perkembangan ini. Dengan Zuofan tersenyum sambil menunjuk ke arah tim lelaki tua itu. Perhatikan baik-baik sekelilingnya. Yang lain membeku di tempat saat menyadarinya. Gelombang perak Bali Yuyu telah menyebar ratusan mil dari sekte Laut Matahari. Namun hanya ruang di sekitar lelaki tua itu yang masih tenang. Itu seperti perbatasan dua dunia, memotong badai dahsyat di luar dari kedamaian di dalam. Menurutku hanya Baili Yutian di dunia ini yang bisa mengatasi kekuatan Raja Pedang dan tidak membiarkan kekuatan dunia diganggu dengan cara apapun. Melihat ke atas, Zuofan tersenyum dan menarik Kiawer saat dia berjalan ke Baili Yutian tanpa peduli. Orang tua itu menunggunya dengan tatapan yang dalam. Suara mendesing. Tapi kemudian, di antara tim Baili Yutian, ada satu tembakan untuk Zuofan. Bertekad membunuh dan mengamuk. Bersambung.